Halo sobat yang suka rebahan sambil nonton film. Film kali ini berjudul A True Mob Story, yang dirilis pada tahun 1998. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada 4 orang sedang makan malam di restoran. Yang laki-laki bernama Cheng dengan istrinya yang bernama Cindy. Kemudian Cheng melihat Taize dan anak buahnya di tempat tersebut. Di sana Taize bertemu gangster lain yang dipimpin Songbo. Dengan penasarannya Cheng mendengar pembicaraan mereka. Di sana Songbo menagih hutangnya ke Taize. Tetapi Taize tidak mau membayar hutangnya. Saat Taize beranjak pergi, tiba-tiba Songbo dan anak buahnya menyerang Taize. Taize pun kalah. Kemudian Songbo meminta uang tebusan ke ayahnya Taize dan Songbo membawa Taize. Cheng melihat mereka membawa Taize. Dengan ingin menaikkan derajatnya, Cheng pun membantu Taize. Cheng kemudian mengambil parang dan melawan mereka semua. Hendak Cheng membawa lari Taize. Songdo mengejarnya dengan mobil lalu menabrak Cindy hingga meninggal. Dengan kesalnya Cheng pun menebas Songdo, dan hendak membunuhnya. Polisi datang dan membubarkan mereka. Setelah 5 tahun Cheng ditahan di kantor polisi karena terlibat perkelahian, dan dia dibebaskan oleh seorang pengacara yang bernama Sandy. Setelah kematian Cindy, Ruby pun banyak membantu Cheng untuk mengurus anaknya. Setelah pulang sekolah, Cheng membawa anaknya ke acara ulang tahun anak dari bos Hung Tai. Di sana dia bertemu dengan bos gangster lainnya, dan Cheng diperintahkan oleh Hung Tai untuk membunuh Siu Bawong yang sudah berkhianat kepada mereka. Kemudian, Cheng pun pergi meninggalkan anaknya di tempat itu untuk membunuh Siu Bawong. Di sana Cheng melihat Siu Bawong, dan anak buahnya. Kemudian Cheng melarikan diri. Karena kematian Cindy, Cheng agak trauma untuk bertarung. Beruntung anak buah Cheng membantu untuk membunuh Siu Bawong. Di sisi lain anaknya juga berkelahi dengan anak bos gangster lainnya. Di sana Cheng dipermalukan karena saat membunuh Siu Bawong Cheng ketakutan dan dibilang tidak berguna. Cheng pun pergi untuk menenangkan diri di suatu tempat. Tidak lama setelah itu Ruby datang untuk menghiburnya. Ruby juga bekerja di klub malam itu sebagai pengurus wanita penghibur. Di sana Ruby menyuruh Cheng untuk melihat keadaan anaknya yang dipukul Taize karena berkelahi dengan anak-anak di sana. Kemudian, Cheng dan Taize pergi ke pabrik VCD bajakan milik mereka. Di sana Cheng menandatangani surat kontrak bahwa dirinya bertanggung jawab atas pabrik itu. Lalu Cheng mencari VCD anaknya. Tidak sengaja melihat salah satu karyawan di sana memakai narkoba, jadi Cheng marah dan langsung memukulinya. Walaupun Cheng seorang gangster, tetapi dia tidak pernah memakai narkoba apalagi untuk menjualnya. Di sisi lain Cheng dituntut karena sudah melukai seorang pria. Kemudian Cheng minta bantuan Cindy agar tidak dipenjara lagi karena dia sudah berjanji dengan anaknya untuk tidak masuk penjara. Di saat malam hari Taize pergi ke klub malam. Di sana bertemu Cheng. Kemudian Taize meminta Ruby untuk menemaninya. Tetapi Ruby menolaknya walaupun Ruby adalah pengurus wanita penghibur di sana. Tetapi Ruby tidak pernah menjual dirinya. Taize mencoba untuk memerkosa Ruby. Cheng datang lalu menghalangi Taize dan menodongnya dengan pecahan botol kaca di lehernya agar Ruby bisa pergi dari tempat itu. Setelah Ruby pergi, Cheng meminta maaf ke Taize dan akhirnya Cheng dipukul oleh anak buah Taize. Kemudian Cheng pulang ke rumah. Di sana Cheng tinggal bersama Ruby. Saat Ruby mengobati luka Cheng, Ruby mengatakan bahwa dia menyukai Cheng semenjak mereka saling kenal dan malam itu mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya Cheng, Ruby dan anaknya sedang makan bersama, tiba-tiba muncul Songbo beserta anak buahnya. Songbo langsung menyerang Cheng. Suasana jadi berubah menegangkan, karena di depan umum Songbo tidak bisa berbuat banyak dan langsung pergi. Setelah habis makan bersama, Cheng beserta Ruby dan anaknya pergi ke persidangan atas tuntutan korban Cheng. Berkat pengacara Sandy, Cheng bebas dari tuntutan itu. Kemudian mereka merayakannya dengan makan bersama di sebuah restoran. Sandy juga di saat itu mengundang pacarnya yang bernama Michael.
Michael adalah anggota polisi. Di sana suasana berubah saat Michael melontarkan ucapan pedas ke Cheng sehingga suasana menjadi panas. Lalu Michael tanpa berlama-lama langsung pergi karena ada panggilan mendadak. Selesai makan, Cheng mengantar Sandy pulang. Di dalam mobil Cheng bercanda sehingga Sandy tersipu malu. Kemudian Cheng mengajak Sandy makan lagi di tepi jalan dan menceritakan dirinya saat zaman dulu. Seketika suasana berubah saat Cheng melihat seseorang. Kemudian Cheng mengajak Sandy untuk pergi. Dan benar saja saat mau pergi tiba-tiba Songbo dan anak buahnya menyerang Cheng. Mereka pun melarikan diri dengan menggunakan motor yang ada di sana. Cheng pun mengantarkan Sandy ke rumahnya. Semenjak kejadian itu Sandy pun terbayang-bayang dengan Cheng. Tidak lama kemudian Michael datang ke rumah Sandy dan meminta Sandy untuk menjauhi Cheng karena pabrik VCD bajakan milik Cheng diketahui menjual narkoba, dan polisi berencana untuk menggeledahnya, tetapi Sandy tidak mempercayainya. Keesokan harinya Cheng minta bantuan kepada para bos gangster untuk mengalahkan Songbo, tapi para bos di sana tidak peduli dan menyuruhnya untuk melawan Cheng sendiri. Kemudian Cheng pergi karena Sandy mengajak untuk bertemu di suatu tempat. Di sana Sandy pun mengatakan kalau pabrik VCD-nya ternyata menjual narkoba. Cheng yang tidak mengetahui hal itu pun langsung ke pabriknya sendiri. Polisi pun datang dan ingin menggerebek tempat itu. Setelah sampai di sana polisi hanya mendapati orang-orang yang sudah tergeletak. Saat Cheng melarikan diri, Cheng mendapat telepon dari Songbo, bahwa Songbo sedang berada di rumahnya dan mengatakan, jika tidak sampai di rumahnya jam 10 malam maka dia akan melukai Ruby dan anaknya. Cheng pun langsung berbalik arah ke rumahnya. Saat di perjalanan pulang dia dicegat oleh polisi. Kemudian Cheng pun mengatakan bahwa anaknya sedang bahaya. Tapi polisi tidak mempercayainya hingga memukulnya sampai pingsan. Sedangkan di rumahnya Ruby diperkosa oleh beberapa pria, dan anaknya Cheng dibuat buta oleh Songbo. Mendengar hal itu Cheng langsung mengamuk di kantor polisi dan Sandy mencoba untuk menenangkannya. Lalu Michael mendapatkan kabar bahwa Cheng dibebaskan dari penjara karena tidak terbukti bersalah atas penjualan narkoba. Mendengar hal itu Michael mengirimkan 2 polisi untuk mengawasinya. Lalu Cheng pergi jenguk Ruby dan anaknya di rumah sakit. Melihat kondisi anaknya Cheng sangat sedih dan marah. Jiwa muda yang dulu Cheng kembali. Untuk keluar dari pengawasan 2 polisi tersebut Cheng bersembunyi di rumah Sandy. Ruby dan Cheng pergi menemui Taize untuk meminta pertolongan. Taize mau membantu asal ada syaratnya yaitu Ruby harus tidur dengannya. Mereka pun menyetujuinya. Di lampu merah Ruby langsung turun dan meninggalkan Taize. Itu ternyata adalah rencana mereka agar Taize ditangkap oleh Songbo. Di sisi lain anak buah Taize dibantai habis oleh anak buah Cheng. Kemudian Taize disiksa habis-habisan dan dibunuh oleh Songbo. Hung Tai yang mengetahui bahwa Taize dibunuh oleh Songbo, dia langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk membunuh Songbo. Keesokan harinya anak buah Hung Tai menyerang kediaman Songbo. Di sana Songbo sendiri. Songbo pun melarikan diri. Dengan sialnya Songbo berpapasan dengan Cheng. Songbo pun berkelahi dengannya dan dapat mengalahkannya lalu membunuh Songbo. David yang seorang polisi mencoba untuk menahan Cheng. Cheng pun memukul David hingga pingsan dan melarikan diri. Cheng pergi ke rumah Sandy dengan perut yang terluka saat Sandy mengobati luka Cheng. Jiwa playboy-nya mulai bergejolak. Kemudian Cheng bertanya kepada Sandy, apakah pernah menyukainya? Sandy pun menjawab bahwa dia menyukai Cheng dan akan membantu Cheng agar tidak dipenjara. Cheng pun menyerahkan diri di kantor polisi dan melapor dalang dari penjualan narkoba adalah Hung Tai. Hung Tai pun ditangkap karena laporan dari Cheng dan persidangan pun dimulai. Saat di toilet Ruby pergi menemui Sandy dan menanyakan kepastian dari kasus itu. Melihat Ruby yang begitu cemas, Sandy pun bertanya kepada Ruby apakah mereka ada hubungan. Ruby pun menjawab bahwa mereka sudah bersama sekitar 1 bulan. Mendengar hal itu Sandy pun galau. Saat di tengah persidangan Sandy mengundurkan diri jadi pengacara Cheng karena hal itu sidang pun ditunda. Di suatu hari sidang pun dimulai lagi dan Sandy datang sebagai saksi Cheng. Lalu Sandy mengatakan saat kejadian itu di Sandy dan Cheng di rumahnya selama 2 hari karena mereka berpacaran dan tidak membunuh Songbo. Mendengar hal itu Michael yang merupakan pacar Sandy pun kaget, dan akhirnya Cheng dibebaskan dari tuduhan itu. Setelah persidangan selesai Sandy langsung pergi dari tempat itu dan Cheng pun mengejarnya.
Mereka bertemu untuk berpisah dan melupakan perasaan yang terpendam saat ini. Saat Sandy pergi tiba-tiba 3 orang pria misterius menyerang Cheng hingga tewas dan film pun berakhir.